Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Artiarini, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 95202245 dan nomor UKG 20 2009 769783. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Jatiluhur sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Stop Bullying. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, sebelum kita mulai layanan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM-nya, tolong siapkan terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Mulai. Absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Aurel. Aurel kemana? Alfa. Wah, Alfa. Tidak ada keterangan dari kapan? Dari kemarin. Nggak ditanya? Kenapa nggak ditanya? Belum. Nggak ada kuota, males. Lah solider nih temennya nih, nggak ditanyain kemana. Oke, selain Aurel ada lagi yang nggak masuk? Sudah Aurel saja. Oke, hari ini kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oh, kurang sehat. Kenapa, Cek? Kemarin tipes. Oh ya Allah, kasihan banget. Ada yang nengok nggak? Oke. Sekarang sehat, Cek? Mendingan. Alhamdulillah. Udah mulai heboh lagi? Oh, belum. Oke. Biar kita tambah fresh. Ini kan udah siang ya. Jam-jamnya udah ngantuk, udah pikirannya pulang ya. Pengen rebahan. Nah, kita biar fresh berdiri dulu yuk. Katanya kalau duduk tuh bikin tambah ngantuk katanya. Kita berdiri dulu. Oke. Kita main sedikit ya. Biar segar. Dengerin aba-aba dari ibu ya. Iya. Ya. Kalian punya tangan kan? Iya. Punya anggota tubuh lengkap? Lengkap, alhamdulillah ya. Iya. Oke. Kalau ibu bilang pegang hidung, kalian berarti pegang? Hidung. Kalau ibu bilang pegang tangan berarti? Tangan. Kalau pegang kepala berarti pegang? Kepala. Ngerti ya? Ya. Nih, coba ya. Bareng ya. Iya. Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang kaki. Pegang hidung. Pegang telinga. Oke, bisa ya? Bisa. Sekarang, lakukan apa yang ibu katakan, bukan apa yang kalian lihat. Oke, lakukan apa yang kalian dengar, bukan apa yang kalian lihat. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Oke ya. Oke, dengar ya. Ada yang salah aku ya? Oke. Pegang kaki.
laki-laki ya ada yang salah ya. Gak fokus itu teh. Gak fokus jadinya teh. Ini oke ya. Kita udah agak segar. Sekarang sedikit. Nah sekarang kita mau apa sih hari ini Bu? Hari ini tema kita adalah tentang stop bullying. Tahu bullying ya? Nah, kan? Nah, kenapa kita ambil tema stop bullying ini? Kita lihat dulu tujuannya. Kalau bullying kalian kan sudah tahu ya. Ya. Bukan go bullying ya, tapi stop bullying kan, ya kan? Oke. Tujuannya apa sih layanan kita kali ini? Tujuan umumnya itu peserta didik mampu menegaskan tentang bahaya perilaku bullying serta berani melawan tindakan bullying. Ya. Oke. Bullying. Tujuan khususnya yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan pengertian dan jenis-jenis perilaku bullying. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan penyebab dan dampak negatif perilaku bullying. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan cara mencegah dan melawan bullying. Oke, ini tujuan layanan kita kali ini. Oke, waktu layanan kita kali ini akan berjalan selama 1 kali 40 menit. 40 menit ya, 1 jam pertemuan. Kenapa kita angkat tema bullying? Kenapa? Coba. Karena banyak kasus bullying. Kasus bully di mana? Sekolah. Di sekolah. Oke, betul? Betul. Betul. Bully itu apa sih kalau bahasa Indonesia-nya? Apa sih sekarang bully itu? Menghina. Menghina. Oke. Perundungan. Perundungan. Betul. Jadi kalau bullying itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Ya. Nah, bahasa Indonesia kalau sekarang tuh perundungan. Kalau di TV kalian suka dengar di berita kasus perundungan, bullying gitu tuh berarti. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena masih banyak di antara kalian yang menganggap remeh bullying ini. Udah itu mah bercanda. Udah, teman saya juga sama kayak gitu. Kok ada yang nunjuk ke sana? Itu. Nah, seperti itu. Nanti di langkah kegiatannya seperti yang sudah tertera di tujuannya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil setelah melihat tayangan video yang akan Ibu tampilkan nanti. Jadi Ibu akan tampilkan dulu video, kemudian kalian akan membentuk kelompok kecil, kemudian kalian berdiskusi. Nanti ada tugasnya apa saja yang harus dicari lewat HP kalian, lewat Google. Gitu. Nanti kalian akan bergantian presentasi ke depan, kelompok yang lain menanggapi. Hartos? Ngerti ya? Ngerti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Bu, Ya. kalau misalnya yang lain kan kelompoknya berempat tadi. Kalau kelompoknya berapa? Yang lain ada yang kurang nggak dari 4? Enggak. 6 ya? Nah, oke. Kedip-kedip lagi. Namanya kita kedip-kedip lagi. Oke. Nanti bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Udah siap nih? Ada pertanyaan lagi? Cece aja. Delet udah? Udah. Oke. Yang lain laki-laki ngerti ya? Langkah-langkahnya sesimpel itu sih. Gitu ya. Siapkan HP kalian. Kuota ada? Ada. Minta hotspot ke temen. Baca hotspot katanya. Oke. Sekarang sebelum kita bentuk kelompok, kalian perhatikan dulu video yang akan diputar. Selamat menyaksikan. Namaku Mary. Aku memang berbeda dengan yang lain, tetapi perbedaanku ini membuatku malas untuk pergi ke sekolah. Maksudku malas pergi ke sekolah seperti ini. Aku selalu menjadi bahan bulian di sekolahku. Aku tidak tahu yang ada di pikiran mereka itu apa. Yang pasti, aku merasa terganggu dengan adanya mereka. Mereka melakukanku seperti ini bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Kamu kenapa? Kok muka kamu cemong? Udah, jangan sedih. Kamu nangis sama siapa? Sama mereka bertiga. Dia Ucup.
teman baikku. Dia selalu berusaha untuk membelaku, walaupun pada akhirnya dia yang terkena sasarannya. Hei, kalian aja bikin Mary nangis ya? Ya, si culun berani juga nyamperin kita. Mau lo apa? Waduh, bahaya nih. Daripada gue bonyok kalau tiba-tiba, mending gue lari. Dari perbuatan yang mereka lakukan kepadaku, membuatku malas untuk keluar kelas. Sehingga saat aku keluar kelas pun, rasanya ingin segera masuk kelas untuk menghindari mereka. Perbuatan yang mereka lakukan padaku membuatku tidak kuat lagi untuk menjalani hari-hariku di sekolah. Sampai pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku. Woi, ada yang bunuh diri, woi! Lah nih kenapa? Lu kenapa bego di? Ada polisi, ada polisi. Terus polisi siapa? Mary yang sering kita bully, bunuh diri. Polisi, woi, polisi. Bocah bercanda. Bercanda kali lu. Bercanda Serius, men. nih. Serius. Polisi, woi. Dia kemana? Sini, woi. Polisi udah nyari. Woi, buang rokok itu lintingan lu buang. Kalian semua ikut saya ke kantor. Sudah. Gimana perasaannya ketika lihat itu? Kaget. Sedih? Ini ya, Kayak cerita nyata aku gitu. diambil dari kisah nyata. Udah dari cerita nyata, memang betul ya diambil dari kisah nyata. Oke. Sudah ya? Sekarang, setelah kalian menyaksikan video tadi, Ibu minta silahkan kalian membuat kelompok. Boleh 4 sampai 5 orang. Kalau misalnya ternyata ada yang lebih, boleh 6 orang, boleh. Yes. Kelompoknya boleh milih sendiri. Sekarang silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mau yang ini saja kelompoknya sesuai Ya. Ibu? Oke, sekarang siapkan satu kelompok hanya satu alat tulis saja ya, maksudnya hanya satu kertas saja. Kan kerjakannya bersama-sama kan kelompok. Nah,
Terus apa sih yang harus kalian lakukan? Silakan persiapkan HP kalian juga. Kasihan kamu presentasi aja. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Ada 4 nomor yang ibu tanyakan yang nanti akan kalian presentasikan di depan secara bergantian. Jelaskan pengertian bullying menurut beberapa pendapat. Sebutkan jenis-jenis perilaku bullying. Sebutkan masing-masing 3 contoh dari jenis-jenis perilaku bullying dan bagaimana perasaan setelah menyaksikan film pendek mengenai bullying tadi. Oke, gampang ya, simpel. Apalagi di Google kan nyari kan langsung keren gitu ya, banyak. Oke, silakan selamat mengerjakan per kelompok. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan. Kasih nama kelompok ya, nama kelompoknya siapa aja. Kerja sama ya, bukan berarti saya kerja kamu sama gitu. Kerja sama, semuanya bekerja. Kamu yang tulis, kamu yang jadi di Google, kamu yang presentasi, kamu yang jawab. Aku bantu dengan doa gitu ya. Oke, silakan. Kan bisa bagi-bagi tugas, kamu yang nyatet, aku yang cari di Google gitu. Nanti yang presentasi kamu, kalau ada yang nanya, kamu yang jawab gitu. Nama kelompok jangan lupa ya, siapa saja. Kalau dikasih nama kelompok, dikasih nama apa aja? Kalau cowok ada kesulitan? Enggak kan? Kalau cowok kan saja. Yang lain bantu dengan doa. Bisa misalnya kamu ada beberapa HP nih, kamu kerja nomor berapa, channel berapa. Kalau nanti di kertasnya tidak berurut juga tidak apa-apa. Misalnya saya dapat nomor perempuan dari Sebutkan. Menurut siapa itu? Nyarinya apa itu? Menurut ahli apa gitu? Jadi menurut pendapat siapa gitu? Kalau yang pertama berarti harus lebih lengkap ya, informasi. Dan lagi membuat kalian bergerak. Selesai kayaknya, cuma 4. Menurut ahli ya, nomor 1 itu menurut ahli, bukan menurut pendapat atau menurut teori gitu. Oh ya udah tadi 2 dijawab sama aku, 2 dijawab sama aku. Ada masalah yang lain? Ibu mau nanya. Boleh. Apa? Aku jenis-jenis bullying. Contohnya, itu penindasan verbal. Yang nomor 1 minimal 2 aja. Verbal ya. Kalau ada beberapa apa lebih cepat nih, kan ngomong ini jadi yang ini jangan beberapa yang kita ambil lagi ya. Iya. Iya. Contohnya kan nomor 3. Iya. Jadi tenaganya selesai. Jangan ngobrol ya. Iya cowok beres. Kelompok Agus beres Agus. Tadi ya. Sini beres.
pembagian tugasnya gimana nih? 4 orang. Satu pegang HP. Ini kelompok maju yang pegang HP itu yang nulis itu. Yo. Kelompok ya, jangan lupa nama anggota kelompoknya ya. Atau misalnya kalau mau cepat cari di beberapa HP, di screenshot dulu saja. Takutnya keburu pindahin ke atas. Yang penting ketika presentasi ada gitu, dilihat di HP gitu. Sampai 5. Nggak apa-apa, di screenshot aja, dicari, terus di screenshot, bawa HP-nya ke depan gitu. Kelompok mana? Lah, panik. Lah. Kelompok mana yang sukarela? Yo, baru mulai. Baru mulai. Dari tadi ngapain? Yang ini tuh. Apa? Yang 3 teh. Itu misalnya bullying verbal contoh. Apa? Tuh. Yo, dari sini. Dari sana deh. Kelompok Agus dulu, Agus, Apian, yuk. Ke depan yuk. Gak apa-apa, di screenshot aja itu dia udah dibaca di HP-nya. Yuk, Agus mau nulis kayak gitu sendirian sampai kapan itu, Gus? Cari yang itu. Yuk. Giring teman-temannya ke depan. Perundungan fisik, contoh dari perundungan fisik. Siapa Fadil dulu? Apa Fadil? Apa Fadil? Oke. Ada ditambahin lagi. Yuk, kelompok Fadil kasih tepuk tangan dulu dong. Fadil, Fajar, Irfan, Antoni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadil Saputra. Saya Fajar, saya Irfan, saya Tony. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan tugas BK tentang bullying. Oke, yang pertama ada pengertian bullying. Pengertian bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Kedua, ada jenis-jenis perilaku bullying, mengejek, memukul, menghina. Oke, selanjutnya adalah masing-masing 3 contoh dari jenis-jenis perilaku bullying. Kalau mengejek itu contohnya seperti memberikan julukan negatif kepada si seseorang yang dibully. Contohnya seperti si bodoh lah, si gendut atau si hitam gitu. Untuk selanjutnya ada memukul. Itu kan termasuknya ke fisik ya. Jadi contohnya tuh bisa meninju, menampar atau mendorong sampai jatuh. Selanjutnya tuh ada cyberbullying seperti memberikan komentar hate atau komentar pedas di akun sosial medianya. Oke, selanjutnya ada perasaanmu ketika menyaksikan film pendek mengenai bullying. Oke, perasaan kami itu sedih karena saat melihat anak itu dibully sampai frustasi, kami seperti merasa kasihan gitu. Dan ya gitu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Bertanya boleh, menanggapi boleh. Diam nanti aku takut ditanya juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau misalnya beda nih. Oke. Boleh. Sebelumnya saya izin bertanya. Iya. Kan menurut Fadil tadi setelah menyaksikan video tersebut yang paling rasakan adalah sedih. Ya kamu bener sedih. Terlihat. Dan bahagia.
ya frustasi gitu kan sampai bunuh diri. Iya. Udah cukup ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tidak. 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 Oke, cukup. Oke, terima kasih kelompok pagi. Kita dulu. Kelompok ini ya perempuan sekarang yuk. Masa kalah? Oke, silakan berenang ke depan. Kita berenang dong. Ini nggak ada mana pun. Yang cyber sosial itu yang brain yang kelima itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Rizka, biasa dipanggil Cice. Saya Delia. Saya Ana. Saya Laura. Saya Kami. Saya Edi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bullying. Pengertian bullying menurut beberapa pendapat adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. Bentuk bullying yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa. Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis perilaku bullying. 1. Verbal bullying, physical bullying, social bullying, seksual bullying, cyber bullying. Sebutkan jenis-jenis dan contoh perilaku bullying. Contohnya seperti menendang, mencubit, mendorong, menghancurkan barang orang lain. Ada juga intimidasi dan melibatkan kata-kata yang kasar. Nomor 4. Perasaan kita setelah melihat film pendek tersebut. Perasaan yang kita rasakan setelah melihat film pendek tersebut yang pasti tersentuh dan ikut merasakan apa yang korban rasakan. Para pelaku pasti tidak tahu apa akibat dari perilaku tidak terpuji yang mereka lakukan kepada korban. Kita bisa belajar dari film pendek tersebut bahwa jika bercanda jangan berlebihan, dan jika bercanda itu ketika kedua belah pihak merasa bercanda dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang lain ada yang mau mengomentari menanggapi? Silakan Haji. Gimana dia? Izin bertanya. Kalau social bullying itu contohnya kayak gimana? Contoh sosial bullying seperti sosial. Sosial contohnya seperti ini dijauhi. Kadang ada satu orang yang bilang jangan duduk di sini ya gitu. Ya dikucilkan, termasuk sosial bullying. Ada lagi mungkin? Kalau ada lagi, kata ditantang, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah? Cukup, terima kasih. Silakan duduk. Habis sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok mana? Oke, belakang dulu ya. Nanti kita lanjut sekarang, tapi kita sama-sama baca yang kalian sudah tulis masing-masing dari awal. Pengertian bullying. Jadi pada intinya pengertian bullying itu apa sih? Bullying itu perundungan itu apa? Apa? Bentuk apa? Satu bentuk perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Oke. Dari pihak yang Dirugikan. Coba gimana kelompoknya? Yang lain deh, yang belum ke depan. Berarti dari pihak yang apa ke pihak yang apa? Apa? Soalnya kata Google tadi nggak kayak gitu sih ya. Jadi pasti tanya, bingung. Jadi ini ya, bullying itu kan biasanya dilakukan secara berulang-ulang, bukan hanya sekali. Kalau sekali bisa ada anggapan itu bercanda, ya. Ini dilakukan secara berulang-ulang, menekan pihak yang lebih lemah di
dianggap lebih lemah oleh pihak yang dianggap lebih kuat. Nah, kalau kita merasa sepantar, merasa saya sama dia sama kok berteman udah biasa, jarang biasanya bully, pasti bercanda. Kalau misalnya satu orang dianggapnya lebih kuat, katanya katanya dia yang jagoan di sekolah misal. Nah, ke anak yang biasanya anak kutu buku, yang nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong ke guru juga nggak akan berani. Biasanya kan korbannya itu, betul? Betul. Nah, berarti poinnya itu bullying itu kegiatan penindasan, perilaku penindasan dari pihak yang dianggap lebih kuat ke pihak yang lebih lemah, dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di bullying itu ada beberapa pihak yang terkait. Yang pertama, jelas pelaku, ya. Yang kedua, korban. Yang ketiga, saksi atau ada yang melihat. Nah, itu biasanya justru yang rawan yang saksi yang bingung ya. Saya mau ngelaporin, mau bantuin teman, tapi nanti saya kena juga gitu kan. Kalau korban mah udah jelas sudah kena duluan kan. Yang bingung tuh biasanya si saksi ini loh, yang orang ketiga ini. Mau ngelaporin, takutnya saya juga kena. Takutnya nanti saya malah jadi panjang ceritanya. Tapi kalau nggak, kasihan teman saya. Biasanya gitu. Ya. Oke, lanjut. Kalau jenis-jenis perilaku bully, tadi betul secara umum. Yang pertama, ada bully secara fisik. Fisik sudah jelas yang udah terlihat. Mukul, nendang, nyubit. Awas anak perempuan biasanya tuh suka kalau berangkat suka dia nunjuknya kayak yang lain. Ika katanya. Tuh, suka gitu. Itu tuh kalau dia akan berulang-ulang dan si pihak yang di ininya dia nggak terima, itu bullying namanya. Nah, tidak terima. Terus yang keduanya, bullying secara verbal. Ngomongin, kayak tadi yang kelompok Fadil bilang kan, si gendut, si hitam, padahal emang fakta sebetulnya, ya fakta. Tapi kita tuh jangan yang, oh bener juga kamu tapi kok kesinggung, ya nggak gitu juga, gitu jangan mentang-mentang iya bener dia hitam, terus kita bilangin dia hitam gitu. Nah kayak gitu juga, kenapa cewek? Ekspresinya kenapa? Pernah kayaknya nih. Yang sering. Yang ketiga, bullying secara sosial. Nah tadi seperti disebutkan bullying secara sosial itu gitu, pengkucilan. Jangan main sama si dia dah, biarin dia mah di kelas, di pojok di kelas, duduknya paling belakang. Nah itu namanya pengkucilan, penjauhan, ngajak teman jangan main sama dia, itu juga termasuk social bullying. Itu sosial. Yang keempat, cyber. Cyber itu di media sosial, biasanya kalian nyindir-nyindirin orang tuh di media sosial di status. Yang disindirnya nggak ngerasa, yang ngerasanya orang lain biasanya. Jadi rame, ya kan? Itu biasanya. Itu termasuk cyberbullying. Termasuk nih, misal ya, Anthony lagi tidur di foto sama Kartika, di-upload di media sosial. Yang jelek-jeleknya Anthony itu. Nah, itu termasuk cyberbullying. Itu namanya suka. Kan Antoninya lagi jelek. Kalau Antoninya lagi berpose itu suka. Tapi kata pertama, Oh, jadi tidur aja terus Antoni. Kayak gitu ya. Nah, tadi contoh-contohnya itu sudah menjawab nomor 3 juga ya kesimpulannya. Nah, perasaannya setelah menyaksikan ini, kalian tadi lihat kan dari video itu ternyata bullying itu dampaknya sampai sebegitunya, sampai orang tuh mau bunuh diri loh. Bukan hal simpel, paling juga dia kesinggung, paling juga besok nggak sekolah, paling juga nangis, nggak paling juga, tapi ternyata dampak jangka panjangnya dia bisa bunuh diri karena stres. Gitu. Ngerti ya? Nah, jadi sekarang kalian yang udah tahu bullying itu apa, seberapa jahatnya itu bullying, kalian sekarang yang bertugas untuk ngasih tahu teman-teman kalau ada yang kayak gitu. Jangan sampai dari bercanda itu kelewatan sampai akhirnya ke bullying. Ngerti ya? ya. Ngerti. Jadi yang ada yang dah saya mah bercanda sama dia, orang yang diajak bercandanya aja juga nggak terima. Tuh. Jadi ada batas tipis antara bercanda sama bullying. Ngerti ya? Ya. Ngerti. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang masih belum paham? Apa? Kalau ada suatu siswa yang dijauhi karena dianya bikin salah, Menurut yang lain dulu, gimana? Harusnya kita gimana? Kalau ada siswa salah, terus kita jauhi, gimana tuh? Apakah betul? menurut Fadil gimana? Aduh. Ya salah itu, ya salah siswa yang apa sih? Yang jauhi? Ya. Salah siswa yang jauhi. Oke, menurut yang lain? Gimana? Menurut Fadil. Dia mah nanyanya ke Fadil. Fadil, Pepe. Gimana dia?
kalau menurut Fadil ya, kalau misalkan salah untuk dijauhin itu wajar. Cuman kita juga jangan sampai ngomong ke orang gitu kayak, ih jauhin dia kayak gitu. Oke, pendapat lain? Kayaknya curhat ini mah. Curhat dong, mah iya dong. Oke, gini kan Cek, kalau ada seseorang yang salah, kan bukan berarti kita jauhi. Justru dengan kita jauhin, orang itu belum tentu ngerti loh kenapa kita jauhin. Malah dia mikirnya kita yang salah kenapa jauhin dia. Padahal kita jauhin dia karena dia yang salah. Tapi kalau kita nggak kasih tahu dia nggak akan tahu, nggak akan mikir. Disangkanya kita memang jauhin dia. Ada loh orang tipe yang nggak mikir, Cek. Ada kan banyak. Banyak itu kan, yang kayak gitu kan. Ada orang yang kalau dijauhin ngerti, oh kayaknya saya punya salah ya sama Cece. Tapi ada orang yang nggak mikir, dijauhin malah yang, kenapa sih Cece kok jauhin saya nggak salah apa-apa. Jadi Cece deh yang salahnya. Tapi Ibu biasanya yang dijauhin itu malah bilang ke temennya sih. Iya, karena kita nggak ngomong kan. Coba kita ngomong baik-baik, makanya fungsinya komunikasi kan begitu. Kenapa? Suka nyolot kalau diomongin. Oh, suka nyolot kalau diomongin. Pokoknya di tugas kita mah udah ngasih tahu dia gitu ya. Tapi dijauhin juga jangan. Orang tuh kan ada tipenya yang bisa sekali diomongin, ada yang harus beberapa kali kan. Gitu. Tapi jangan dengan justru malah kalau kata itu ya, kalau dengan cara kayak gitu dia akan malah jauh sama kita. Kan menurut malah sengaja ngelakuin itu lagi. Tapi kalau misalnya dia yang salah tapi dia juga yang ngejauh, dia juga yang ngebully. Ya bagus, ya bagus kan. Pokoknya dia yang salah, dia yang ngejauhin kita, ya udah. Kita kan gak ada urusannya. Intinya Kan kata kita kan. intinya kan? ini sama pendapat Ya, orang beda. gitu kan. Ya itu makanya kita hidup itu kan berbagai isi kepala kita beda-beda, karakter kita beda-beda, nggak bisa disamain. Dan Cece biasanya kalau kayak gitu nggak pernah kesinggung. Belum tentu orang lain kayak gituin nggak kesinggung. Belum tentu orang lain, kalau saya mah ngerti digituin, belum tentu orang lain ngerti digituin. Gitu, ngerti ya sampai sini? Iya. Ngerti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Yang sini? Tidak. Fadil, Fajar? Enggak. Aku ngelirik ke sana masih mau nanya kayaknya. Oke. Sampai sini kita pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan pertemuan kali ini. Yang masih belum presentasi akan ketemu presentasi di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sekarang, yang mau presentasi sekarang boleh. Sekarang Ibu minta nanti kalian di rumah Ibu share link Google Form. Silahkan kalian mengisi evaluasi hasil dan proses layanan BK kali ini. Apakah kalian sudah mengerti, apakah kalian merasa puas dan sebagainya. Gitu, nanti akan di-share di link di grup kelas. Linknya silahkan kalian isi, ditunggu responnya sampai jam 5 sore. Gitu, ngerti ya? Sampai sini oke? Ibu nitip sama kalian yang sudah mengetahui apa itu bullying, nitip ke teman-temannya kalian sebagai pembawa pembawa perubahan baik gitu, di sekolah ini. Gitu ya? Ya. Oke, kenapa? Jadi kok banyak yang ini? Kamu udah dendam ya? Oke. Kalau misalnya ternyata kalian di sini masih ada kayak tadi ya, misalnya, Bu ternyata ada masalah teman saya gini, kita bisa melakukan konseling di luar jam layanan gitu ya. Bisa, Bu, saya ada masalah nih sama ini, kok saya merasa dibully apa segala macam, itu bisa konseling gitu. Atau sama teman Cece, ayo. Oke? Oke ya, ngerti ya sampai sini ya? Iya, Ibu. Ngerti, tidak ada pertanyaan. Kita ketemu pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai dampaknya apa dan kenapa penyebabnya seseorang bisa bully. Dari mana sih, kenapa seseorang bisa ngebully? Oke. Ada penyebabnya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk orang ngebully gitu kan? Iya. Oke. Dan dampaknya apa saja? Oke, sampai sini ya Iya. pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita berkurang tingkat bullyingnya. Gitu. Amin. Amin. Gitu ya. Amin dong. Amin dong, amin. Terima kasih perhatiannya atas layanan hari ini. Ibu tutup cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.